sini kami akan mengangkat tema-tema dari Maria Bunda Gereja itu. Yang pertama, asal-usul Maria Bunda Gereja. Yang kedua, deklarasi Maria Bunda Gereja dari Paus Paulus ke-6. Yang ketiga, pendasaran dan pendalaman teologis gelar Bunda Gereja. Yang keempat, ajaran Bapak Gereja tentang Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Yang kelima, makna Maria sebagai Bunda Gereja. Nah, teman-teman, untuk mengetahui apa-apa aja isi yang ada di dalamnya, jangan lupa menyaksikan video ini ya. Jangan lupa. Tema yang pertama yaitu asal-usul Maria Bunda Gereja. Bunda Gereja pada skema tentang Maria menjadi fokus perhatian para Bapak Konsili ketika pada pidato penutupan sesi kedua konsili tanggal 4 Desember 1963. Bunda Maria dalam Gereja Katolik bukanlah hanya sebuah lambang. Ia lebih dari sebuah lambang bagi gereja. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang memiliki ibu. Pada tahun 1964, Paus Paulus secara resmi memberi gelar Mater Ecclesiae, yang artinya Bunda Gereja, serta Maria adalah terang atau matahari bagi gereja. Bunda Maria disebut sebagai Bunda Gereja karena yang pertama, Bunda Maria adalah Bunda Kristus Sang Kepala Gereja. Yang kedua, Bunda Maria adalah Hawa baru yang melahirkan Kristus Sang Hidup yang memberi hidup kepada dunia. Yang ketiga, Bunda Maria tidak pernah terpisah dari Kristus dan gereja. Yang keempat, Bunda Maria terdepan dalam perjanjian iman dan menjadi teladan bagi gereja. Yang kelima, Yesus memberi Maria agar menjadi ibu bagi murid-muridnya, yaitu gereja. Selanjutnya saya akan membahas tentang deklarasi Maria Bunda Gereja dari Paus Paulus ke-6. Ternyata gelar Bunda Gereja tidak berakhir pada Konsili Vatikan kedua. Seperti telah kami paparkan sebelumnya, sebenarnya selama berlangsungnya Konsili Vatikan kedua telah beberapa kali menyatakan keinginannya agar konsili menghormati Maria dengan gelar Bunda Gereja. Yang pertama telah kami kemukakan sebelumnya, sedangkan yang kedua ialah pada tanggal 18 November tahun 1964 pada saat audisi umum. Pada waktu itu ia mengumumkan bahwa ia akan memberikan gelar Bunda Gereja kepada Maria pada penutup sesi ketika konsili. Akhirnya memang tepat pada tanggal 21 November tahun 1964 pada pidato penutupan sesi ketiga konsili Paus mendeklarasikan Maria sebagai Bunda Gereja. Dalam pidato Paus menjelaskan secara persis apa yang dimaksud dengan gelar Bunda Maria Gereja dan sekaligus latar belakang mengapa ia mendeklarasikannya. Gelar Maria Bunda Gereja ini bukanlah sesuatu yang baru kesalahan umat Kristen, bahwa juga dengan nama Bunda ini di antara pilihan nama yang lainnya. Semua umat beriman dari gereja ingin mengarahkan diri kepada Maria. Ini lahir dari substansi asli devosi kepada Maria dan penerapannya ditemukan dalam martabat Bunda Sabda yang menjelma. Saran dan pendalaman teologis gelar Bunda Gereja. Gelar Bunda Gereja masih sangat dikenakan kepada Maria. Sebelum Konsili Vatikan kedua, gelar ini tidak memiliki peranan penting dalam teologi. Pemakaian ini cukup terkenal di antara kalangan mistikus abad pertengahan. Namun, tanpa disertai penjelasan, di sini disebut sebagai salah satu dari mereka ialah Santo Fransiskus
Akan tetapi, usaha dan pendasaran dan pendalaman teologis mulai dikembangkan secara kontinu. Ketika sebutan Bunda Gereja menjadi magisterium gereja, Paus Pius ke-6 sendiri memulai mengemukakan secara padat dasar teologisnya. Ketika ia memproklamasikan gelar itu pada penutupan sesi ketiga Konsili Vatikan kedua, keibuan Maria terhadap gereja juga ditemukan dalam pengajaran bapak-bapak gereja. Menurut Santo Ambrosius, keibuan Maria tampak dalam keselamatan seluruh umat manusia. Ia menulis, seorang perawan telah melahirkan keselamatan dunia. Seorang perawan telah memberikan kehidupan ke semua hal. Gagasan ini juga mirip dengan Santo Irenaeus yang memandang manusia sebagai penyebab keselamatan semua manusia. Nah, di sini juga ada tentang ajaran Bapak Gereja tentang Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Nah, di sini ada beberapa ungkapan tentang ajaran Bapak Gereja. Yang pertama adalah Origen. Yang kedua adalah Santo Efrem dari Syria. Yang ketiga, Santo Agustinus. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang makna Maria sebagai Bunda Gereja. Gelar membawa anggota gereja menjadi serupa dengan Kristus. Hal ini dilakukan oleh Maria dengan berdoa tak putus-putusnya kepada Roh Kudus agar anggota gereja menjadi semakin menyerupai Kristus. Gereja juga dalam permohonannya kepada bundanya Maria selalu berusaha untuk memberi diri, untuk berlatih agar ia membentuknya sampai Kristus sendiri terbentuk dalam anggota gereja. Maria sebagai Bunda Gereja tidak hanya dinyatakan kepada gereja yang masih berziarah di dunia ini. Setelah kematian pun, Maria tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, khusus bagi mereka yang tidak terlalu jauh dari persekutuan tersebut. Maria membantu mereka untuk dimurnikan sehingga mereka dapat diterima dalam kota abadi surga. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa peranan Maria berlangsung terus-menerus dalam gereja. Bahkan, itu tidak dihalangi oleh kematian fisik anggota gerejanya. Jadi yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kali ini yaitu Maria adalah Bunda Gereja dan Bunda bagi kita umat Katolik. Diberi gelar Bunda Gereja atau tidak, kiranya tidak menjadi persoalan Santa Maria Bunda Allah, tetapi ini persoalan yang ditimbulkan oleh Dewa sendiri oleh karena cinta dan hormat yang begitu besar kepada Sang Bunda Allah. Gereja juga merasa kehadiran aktif Maria sebagai seorang ibu, dan serentak dengan itu gereja merasa dirinya sebagai putra-putri di hadapannya. Sang Bunda tetaplah anggota gereja. Demikianlah yang bisa kami paparkan kali ini. Semoga bermanfaat. Bunda Gereja atau tidak, kiranya tidak menjadi persoalan Santa Maria Bunda Allah, tetapi ini persoalan yang ditimbulkan oleh Dewa sendiri oleh karena cinta dan hormat yang begitu besar kepada Sang Bunda Allah. Gereja juga merasa kehadiran aktif Maria sebagai seorang ibu, dan serentak dengan itu gereja merasa dirinya sebagai putra-putri di hadapannya. Sang Bunda tetaplah anggota gereja. Demikianlah yang bisa kami paparkan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan